janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita di tengah rumah kita masing-masing, saya yakin dan percaya kita tetap semangat memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, bahkan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah untuk jemaat GKR Kota Damai, baik yang ada di Trosobo, baik yang ada di Krikilan, baik yang ada di Legundi, maupun di Pasinan, maupun yang ada di Uringinanom, Perumahan Lotus, serta jemaat-jemaat yang ada di Kota Damai. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih dan rahmat Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai, menjagai kehidupan kami ini Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hidup, atas nafas yang Tuhan masih berikan terus bagi kami, sehingga kami bisa menikmati karya-karya Tuhan di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami rindu untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami Tuhan boleh memahami apa yang menjadi maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami ini melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat hari ini kita akan pelajari bersama-sama, yaitu yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada saat ini yaitu bersukacitalah di dalam Tuhan.
bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita, mungkinkah kita bersukacita senantiasa? Mungkinkah kita bersukacita senantiasa? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia, kalau kita berpikir bahwa bersukacita itu sepertinya tidak mungkin ataupun tidak bisa kita lakukan. Karena apa, saudara-saudara? Di tengah-tengah mungkin suatu kematian ataupun suatu duka yang menghampiri kita ataupun sedang menimpa kita, masihkah kita bisa untuk bersukacita? Saudara-saudara, suatu kali mungkin orang tua kita dipanggil Tuhan. Mungkinkah kita bersukacita? Orang yang kita cintai, anak kita ataupun istri kita ataupun suami kita, mungkinkah kita bisa bersukacita ketika dipanggil Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ketika ketahuan istri selingkuh ataupun suami selingkuh, masih sanggupkah kita untuk bersukacita? Ataupun mungkin pasangan kita, masih sanggupkah kita bersukacita ketika dia meninggalkan kita, ketika kita diputus oleh pasangan kita? Nah, saudara-saudara, masih sanggupkah kita bersukacita ketika kita di PHK dari pekerjaan? Saudara-saudara, masih sanggupkah kita ketika orang-orang terdekat kita itu membenci hidup kita? Nah, saudara-saudara, masih sanggupkah kita bersukacita ketika kita itu diusir dari satu kelompok? Saudara-saudara, masih sanggupkah kita bersukacita ketika hidup ini tidak berarti di mata orang lain? Nah, saudara-saudara, masih sanggupkah kita bersukacita ketika ekonomi kita sedang terpuruk? Bahkan kebutuhan kita itu sangat begitu mendalam, kita itu tidak ada sama sekali. Nah, hal-hal seperti ini, konflik-konflik, masalah-masalah ini tentunya menjadi satu alasan bagi kita untuk kita tidak mungkin bisa bersukacita. Satu alasan menjadi kita tidak mungkin sanggup lagi untuk bersukacita. Sedih, saudara-saudara. Pasti galau, pasti susah, pasti khawatir, pasti takut. Karena apa? Situasi, ketakutan, ataupun masalah, bahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini, kita tidak sanggup lagi lakukan. Membuat ini kita tidak sanggup untuk bersukacita. Tekanan-tekanan hidup membuat kita susah, putus asa. Nah, saudara-saudara, itu adalah suatu gambaran yang memang real dialami oleh manusia. Suatu pengalaman-pengalaman pahit yang memang dirasakan oleh banyak orang. Nah, saudara, hal ini apakah kita masih sanggup bersukacita? Apakah kita sanggup bergembira? Nah, saudara, ini menjadi hal yang sangat sulit kita lakukan. Hal yang sangat tidak mungkin lagi kita lakukan untuk bersukacita. Namun, di dalam firman Tuhan ini ada beberapa petunjuk-petunjuk yang diberikan bagi kita. Bagaimana kita bisa sanggup dan mungkin ada satu harapan untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, kita bisa melihat dari pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus itu memiliki 1001 alasan untuk tidak bersukacita. Memiliki 1001 alasan untuk tidak bersukacita. Karena apa? Saudara-saudara, kita bisa melihat Rasul Paulus adalah orang yang dipenjarakan karena Injil. Dipenjarakan berkali-kali. Bahkan dia sedang menunggu eksekusi hukuman mati. Nah, ketika dia menunggu eksekusi hukuman mati, dia ada dalam penjara. Apakah ada orang yang peduli dengan dia?
Apakah ada orang yang memperhatikan dia? Hal ini membuat dia pasti menjadi galau. Hal ini membuat dia itu pasti menjadi sedih. Belum lagi duri dalam daging yang terus dialaminya. Duri dalam daging dialami sepanjang masa-masa pelayanannya. Ya, kita bisa melihat itu di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 8. Pada saat Rasul Paulus meminta kepada Tuhan, Tuhan, cabut duri dalam daging saya. Saudara-saudara, ini menandakan bahwa Rasul Paulus ini begitu banyak konflik dan persoalan yang dihadapinya. Belum lagi kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Euodia, Kunasihati dan Sintike. Siapa Euodia dan Sintike ini? Dua perempuan yang sedang bermasalah. Dua perempuan yang sedang berselisih. Dua perempuan yang mengalami ketidaksepahaman. Bahkan dua perempuan yang bertengkar ataupun bertikai. Nah, sementara Euodia dan Sintike ini adalah rekan sepelayanan oleh Rasul Paulus di dalam pekabaran Injil. Tetapi apa yang terjadi? Dua perempuan ini terjadi konflik. Dua perempuan ini terjadi perselisihan. Dua perempuan ini terjadi ketidaksepahaman. Dua perempuan ini terjadi suatu pertengkaran. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu Rasul Paulus sedih mendengar hal ini. Siapa yang tidak sedih, saudara-saudara? Jikalau rekan sekerjanya, temannya itu mengalami yang namanya pertikaian, bertengkar, ketidaksepahaman, perselisihan terjadi, emosi terjadi. Siapa? Saya juga mungkin, saudara-saudara, kalau mungkin ada di antara jemaat saya, mungkin ada dua orang perempuan yang sedang berselisih, yang sedang bertengkar, yang sedang bertikai. Siapa yang tidak sedih? Saya juga sedih, saudara-saudara. Karena apa? Sama-sama jemaat. Tetapi terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran, terjadi emosi. Kepikiran kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini juga menjadi satu tambahan konflik, masalah yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati Euodia dan juga Sintike supaya apa? Supaya mereka berdamai. Kemudian apa? Selain berdamai, menahan emosi. Nah, saudara-saudara, bolehlah kita tidak sepaham, saudara-saudara. Bolehlah kita berselisih, tapi tahan emosi, jangan sampai bertengkar. Nah, saudara-saudara, kira-kira bisa tahan emosi enggak, saudara-saudara? Halo, saya mau tanya dulu. Kira-kira bisa tahan emosi enggak? Emosi bisa ditahan apa enggak? Nah, saudara-saudara, contoh seperti ini, saudara-saudara. Ketika satu pasang suami istri sedang bertengkar, mereka berselisih di dalam rumah, mereka bertengkar dan begitu emosi memuncak, bahkan sampai terjadi mau memukul maupun KDRT. Nah, apa mau? Yang satu mengatakan, mau ini. Emangnya kamu bisa? Saya bisa. Yang satu berkata itu, aku bisa hidup tanpa kamu. Yang satu juga berkata, aku juga bisa hidup tanpa kamu. Emosi sama-sama, membludak, emosi sama-sama. Oh, memuncak, saudara-saudara. Saudara-saudara, hampir mereka itu mau pukul-pukulan. Ya, mau smackdown itu. Suami istri mau bertengkar. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba, saudara-saudara, datang bunyi bel di depan rumah. Bunyi bel di depan rumah. Ting tung, ting tung, di tengah-tengah pertengkaran mereka. Apa yang terjadi? Coba lihat siapa itu yang datang. Kamu aja yang lihat siapa yang datang.
Tidak mau, saya kamu aja. Akhirnya istrinya pergi melihat siapa yang datang. Oh, ternyata Pak Pendeta yang datang. Ternyata hamba Tuhan yang datang, saudara-saudara. Pak Pendetanya masuk, hamba Tuhan masuk, dan kemudian, wah, salam-salaman. Halo Pak Pendeta, halo apa kabar? Puji Tuhan, sang pendeta bertanya, apa kabar Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Waduh, puji Tuhan, bagaimana keluarga Bapak dan Ibu? Wah, puji Tuhan, baik-baik semuanya, damai, sejahtera. Wah, puji Tuhan. Ya, puji Tuhanlah. Teruslah kembangkan damai sejahtera di rumah ini. Oh, pasti Pak Pendeta. Kita itu selalu mengutamakan doa, selalu mengutamakan kasih Kristus, selalu mengutamakan damai. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, akhirnya setelah kembali pendeta ataupun hamba Tuhan tersebut, apa yang terjadi, saudara? Kira-kira menurut saudara apa yang terjadi lagi? Datanglah dua pasangan ini. Ayo, mau lanjut lagi. Saudara-saudara, artinya di sini adalah bahwa emosi itu bisa kita tahan, saudara. Jangan sampai kita bertengkar. Jangan sampai emosi kita memuncak. Tahan emosi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kalau kita emosi akan begitu banyak mengakibatkan suatu hal yang fatal. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari tahan emosi saudara sekalian. Untuk itulah Rasul Paulus menasihati Euodia dan Sintike supaya mereka menahan emosi dan berdamai. Mereka saling memaafkan dan saling mengampuni dan menciptakan damai di antara mereka. Supaya apa? Pelayanan mereka bisa berjalan. Supaya pelayanan mereka itu bisa kembali seperti semula. Tidak terjadi perpecahan. Tidak terjadi suatu namanya perselisihan yang besar di antara mereka lagi. Nah, puji Tuhan, inilah saudara-saudara, kalau kita bisa melihat banyak konflik yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus. Konflik baik itu dari dirinya, yaitu dia mau dihukum mati, dia dipenjara, dia itu ada duri dalam daging, bahkan dari luar juga termasuk yaitu dari pelayanan dan juga orang-orang yang dilayani. Ya, semuanya membuat Rasul Paulus sepertinya tidak sanggup lagi bersukacita ataupun mengalami suatu persoalan konflik yang sangat kompleks sekali, ya, lengkap sekali, saudara-saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia berkata di dalam ayat 4 dalam Filipi 4 itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya di sini adalah bahwa setiap anak Tuhan itu, baik di tengah-tengah persoalan apapun, konflik apapun, hidupnya pasti sanggup bersukacita karena dia ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Apa rahasia Rasul Paulus? Ya, apa rahasia Rasul Paulus? Yaitu tetap bersukacita di tengah-tengah konflik yang begitu banyak. Di tengah-tengah masalah yang begitu banyak. Yang pertama, bahwa kita melihat bahwa Rasul Paulus tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, ayat yang ke-6a kita perhatikan di sana. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini rahasia pertama Rasul Paulus. Bahwa dia tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Di tengah-tengah konflik yang begitu banyak. Bahwa dia tidak khawatir. Tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, saudara-saudara, perlu kita ingat. Yaitu bahwa kekhawatiran itu adalah
pencuri terbesar sukacita kita. Kekhawatiran itu adalah pencuri terbesar daripada sukacita kita. Dan juga ketakutan itu bisa mencuri yang namanya sukacita kita. Orang akan kehilangan sukacita. Orang akan kehilangan rasa gembira ketika dia mengalami yang namanya khawatir ataupun mengalami ketakutan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hilangkanlah yang namanya kekhawatiran seperti Rasul Paulus katakan. Karena itu akan membuat hidup kita semakin lemah, membuat hidup kita semakin takut, ya, membuat hidup kita semakin tidak punya optimisme dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu di dalam Amsal 17 juga ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, saudara-saudara, ini menandakan bahwa hati yang gembira ini perlu menjadi satu prinsip dalam kehidupan ini ketika kita diperhadapkan dengan berbagai hal, baik itu kesakitan, baik itu masalah ekonomi, baik itu kita mengalami tekanan, baik itu mengalami persoalan masalah kehidupan ini. Hati yang gembira adalah obat. Maupun mungkin kita yang sedang berada dalam duka, hati yang gembira adalah obat. Ya, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetaplah bergembira, tetap bersukacita di dalam segala hal apapun yang tengah kita alami dalam hidup ini. Kemudian saudara-saudara, perlu kita ingat bahwa yang namanya kekhawatiran itu tidak akan memberi solusi bagi kita. Bahwa kekhawatiran itu tidak akan memberi dampak yang positif bagi kita. Contohnya Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, Yesus berkata, apakah kekhawatiranmu akan menambah sehasta saja pada hidupmu? Artinya di sana adalah kekhawatiran ataupun ketakutan itu tidak akan menambah kehidupan kita ini. Tidak akan menambah suatu hal yang baik, yang positif dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita dilanda kekhawatiran ataupun ketakutan dalam kehidupan ini. Berbicara tentang kekhawatiran, Rasul Paulus memang mereka alami ataupun yang jemaat-jemaat yang ada di Filipi memang suatu hal yang masuk akal bahwa mereka tentu bisa khawatir dalam kehidupan mereka. Karena apa? Jemaat-jemaat yang ada di Filipi itu adalah jemaat minoritas. Mereka menjadi orang-orang yang sedikit di tengah-tengah kota Filipi. Nah, oleh karena itu saudaraku, wajar saja mereka itu mengalami yang namanya kekhawatiran. Karena apa? Banyak penindasan yang mereka alami. Banyak tekanan yang mereka alami dari pihak luar. Oleh karena itu mereka sangat khawatir atas perjalanan kehidupan mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus mengajak mereka untuk tetap bersukacita. Bahkan Rasul Paulus menekankan 2 kali, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita ini di tengah-tengah lingkungan ataupun di tengah-tengah kehidupan kita itu mungkin kita juga menjadi minoritas. Tetapi jangan kita pandang pada hal itu. Pandanglah Tuhan yang senantiasa bijak bisa menjaga kita. Pandanglah Yesus yang senantiasa beserta dengan kita melalui Roh Kudus. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi, jangan khawatir dalam kehidupan ini. Mungkin saat ini tengah kita khawatir terhadap apa yang kita alami, apa yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kebutuhan, masalah anak-anak, masalah suami ataupun istri kita. Saya katakan, hendaklah engkau senantiasa bersukacita
atas apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada beberapa pendaki gunung yang baru turun dari gunung. Yaitu mereka sangat kelelahan dan mereka sangat capek sekali. Lelah mereka. Mereka ingin pulang, tapi mereka tidak mendapat kendaraan untuk bisa menumpang. Tiba-tiba adalah satu truk yang lewat dan mereka minta untuk bisa menumpang dalam truk tersebut. Mereka naik, saudara-saudara, dengan kelelahan mereka itu naik. Dan begitu mereka naik, ada beberapa orang yang begitu masih senang bisa menikmati pemandangan-pemandangan sambil berjalan. Mereka bisa menikmati alam dan mereka menikmati segala yang bisa mereka lihat. Karena mereka di truk itu bisa melihat dan memandang. Tapi ada satu temannya itu yang selalu murung. Selalu begitu pucat mukanya. Dan temannya yang lain bertanya, "Hei kawan, kenapa engkau murung? Kenapa pucat mukamu? Ayo bersenang-senanglah. Bukankah kita ini bisa menikmati suatu pemandangan yang indah? Kita bisa menikmati suatu ciptaan Tuhan. Ayo nikmatilah bersama-sama. Mumpung kita bisa di atas daripada truk ini, nikmati." Datang kawannya ini berkata, "Okelah, kamu bisa menikmati. Tapi engkau tahu enggak bahwa truk ini mesinnya sudah tua? Bisa tiba-tiba saja kita nanti akan terguling karena mogok. Ataupun mati mesin ini. Sehingga mogok dan kita bisa mungkin terguling ataupun terjatuh ataupun kecelakaan." Saudaraku, datang kawannya, "Mengapa engkau begitu khawatir? Mengapa engkau begitu khawatir? Ayolah kita nikmati pemandangan dan alam ini. Kalaupun itu mobil ini tua dan mesinnya itu sudah mungkin mogok, emangnya rasa khawatir kita terhadap mobil ini apakah akan bisa menyelesaikan bahwa mesin mobil itu akan berubah menjadi baru, akan berubah menjadi kuat, akan berubah menjadi muda lagi? Tentu tidak. Saudara, ingat, kekhawatiran kita itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif di dalam kehidupan ini. Hilangkan kekhawatiran, jangan dikuasai oleh rasa khawatir dalam kehidupan ini. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa rahasia Paulus tetap bersukacita di tengah konflik yang begitu banyak? Yang kedua, dia berserah kepada Tuhan di dalam doa. Berserah kepada Tuhan di dalam doa. Ayat yang ke-6b dikatakan demikian, "Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, saudara-saudaraku, berserah kepada Tuhan di dalam doa. Itulah yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi, di tengah mereka yang sedang merasa khawatir dalam kehidupan mereka. Ayo ketika kamu khawatir, ayo berserah kepada Tuhan di dalam doa. Itulah kekuatan kita, itulah kekuatanmu, sehingga engkau sanggup dan dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena apa? Ada kekuatan yang ilahi, ada kekuatan yang dari Roh Kudus, ada kekuatan yang dari doa kita, ada semangat yang baru dari doa kita. Ketika apa? Ketika kita bisa berserah kepada Tuhan di dalam doa, maka pasti kita bisa sanggup untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam pemazmur juga menasihati, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23.
Nah, saudara, artinya di sini adalah bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Kita ini terpelihara karena ada Tuhan yang memelihara kita. Oleh karena itu, saudara, jangan khawatir. Tetapi kita harus berserah kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Dalam doa dan permohonan ini, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan kesanggupan bagi kita untuk kita bisa sanggup bersukacita senantiasa. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, doa itu sangat besar kuasanya. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus, yaitu Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berdoa terus dan berdoa terus. Saudara, jangan berjemu-jemu berdoa. Apalagi kita berhenti berdoa. Jangan sampai kita berhenti. Wajar orang jikalau dia itu tidak sanggup bersukacita. Wajar orang jikalau dia itu lemah. Wajar orang jikalau dia itu jatuh. Wajar orang jikalau dia itu menyerah dalam hidup ini. Karena apa? Dia kehilangan satu kekuatan, yaitu kekuatan doa. Dia tidak akan mungkin bisa bersukacita. Dia tidak akan mungkin sanggup untuk bersukacita. Ketika apa? Ketika dia kehilangan satu yang namanya doa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menekankan bukan hanya kepada jemaat di Filipi, bahkan kepada kita juga semua saat ini. Mari kita senantiasa berserah kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, berpikir yang benar dan baik. Berpikir yang benar dan baik. Ayat 8 demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran manusia adalah suatu bagian yang sangat vital. Pikiran manusia adalah suatu bagian yang sangat vital yang sanggup mempengaruhi perilaku manusia. Yang sanggup mempengaruhi perilaku manusia. Oleh karena itu, sikap manusia itu pada dasarnya adalah reaksi daripada pikirannya. Ya, sikap manusia itu pada dasarnya adalah reaksi dalam pikirannya, dari pikirannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita ini. Karena apa? Ketika kita berbuat sesuatu, itu adalah suatu reaksi tampilan daripada hasil yang kita pikirkan. Kalau kita berbuat jahat, berarti ada satu reaksi yang sedang kita pikirkan yang jahat. Kalau kita melakukan yang baik, berarti ada suatu reaksi dari pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menekankan hendaknya setiap anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya memiliki pikiran yang positif. Memiliki pikiran yang positif. Kalau di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, bahwa dikatakan harus mengenakan pikiran Kristus. Pikiran Kristuslah yang harus kita taruh di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa bersukacita senantiasa. Kita bisa memahami kehendak Allah. Kita bisa memahami rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Maka kenakanlah yang namanya pikiran Kristus Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali suatu konflik, masalah, perselisihan terjadi karena apa? Perbedaan-perbedaan pikiran, perbedaan-perbedaan pemahaman. Contohnya seperti tadi Eudikia dan juga Sintike.
melakukan ataupun mengalami yang namanya pertikaian karena terjadi konflik di dalam ketidaksepahaman. Itu berasal dari mana? Dari pikiran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus menaruh pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Taruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan senantiasa yang namanya yang baik, yang benar, dan yang positif, yang patut dipuji, dan yang patut disebut sebagai suatu kebajikan. Pikiran. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran kita itu harus dikenakan dengan yang namanya juga damai sejahtera Allah. Ya, saudara-saudara, bisa kita lihat dalam ayat 7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah yang ada dalam pikiran kita. Biarlah damai sejahtera Allah ada di dalam hati kita. Biarlah damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Bisa memelihara pikiran, bisa memelihara hati, bisa menjaga hati kita. Oleh karena itu ya saudara-saudara, orang yang suka bertengkar karena tidak ada damai dalam pikirannya. Orang yang suka bertikai karena tidak ada damai di dalam hatinya. Orang yang suka berselisih itu karena tidak ada damai Kristus dalam hidupnya. Orang yang suka emosinya meledak-ledak itu karena tidak ada damai di dalam hidupnya. Tidak ada damai dalam pikirannya, tidak ada damai di dalam hatinya. Oleh karena itu saudaraku, saat ini orang yang sering bertengkar, emosi, ataupun berselisih, bertikai, ataupun amarah, saat ini saya katakan bertobatlah. Kenakanlah damai Kristus itu di dalam hati dan pikiran kita. Maka melalui damai yang ada dalam hati dan pikiran kita ini, akan terus kita sanggup untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, 3 hal yang bisa kita pahami dan kita pelajari, bagaimana kita bisa sanggup senantiasa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kita jangan dikuasai kekhawatiran, dan kemudian kita berserah di dalam doa dan permohonan. Dan yang terakhir adalah kenakanlah pikiran yang baik dan juga damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu, meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami sanggup merealisasikan dalam kehidupan ini. Kami sanggup bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan di tengah-tengah konflik yang begitu banyak yang kami alami ya Tuhan. Masalah yang sedang menekan kami ya Tuhan. Kekhawatiran dan ketakutan yang sedang menimpa kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah takut Tuhan. Kami akan tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kami ada kekuatan yaitu yang daripada Tuhan Yesus. Ketika kami datang berserah dan berdoa kepada Tuhan. Dan kami boleh mengenakan damai sejahtera di dalam pikiran kami dan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami senantiasa. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.